Puji syukur kita panjatkan di hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Acara hari ini cukup sukses, cukup meriah. Sudah diterangkan, sudah kurang lebih sebenarnya apa yang disampaikan oleh Ketua DPC Medan ini. Cuma sebagai Ketua DPP nggak ngomong kan enak juga ya kan. Kalau dari nilai, saya pikir karena ada satu lagi, ini cum laude lah ini namanya. Kalau sarjana itu cum laude dari jumlah. Kalau jumlah anggota masih tetap bertahan denai, tapi rantingnya baru 3. Mekaran Batu, Binjai, sama Tegal Sari Mandala 2, baru 3. Tapi anggotanya lebih banyak. Ini dari 5 kelurahan, dari 6 kelurahan, 5 sudah terbentuk. Sekali lagi, tepuk tangan untuk pengurus OPK dan ranting se-kecamatan Medan Belawan. Tentu kami sangat berharap ini jangan mundur lagi, jangan semangat di awal nanti bisa melemah gitu ya. Harapannya minimal bertahan, kiranya ini menjadi role model bagi seluruh pengurus-pengurus, bukan hanya di tingkat DPK tapi juga di tingkat DPC, DPD di seluruh wilayah Republik Indonesia. Terima kasih kami sampaikan kepada undangan kami, rekan juang PBB, karena melihat marahnya agak naik sedikit darah pejuang kita ya kan, agak naik ini, apalagi hari-hari ini kan agak tinggi tensinya. Yang kita lawan beberapa jenderal kan gitu, tapi sebagian sudah dikerangking sih ya. Itu artinya kita memang dalam berjuang. Terima kasih kepada Ketua DPC Deli Serdang beserta jajarannya, DPC Kota Medan, Ketua DPK, Bapak Polisi yang mewakili Kapolres. Masih Simatupang Kapolres Pak? Ya, masih Simatupang. Ke depan lebih aktif bilang, jangan ada masalah, jangan gitu Ketua, katanya kan. Sama permintaan dari Polda juga gitu, jangan ribut Ketua. Apa jangan ribut? Kalian yang bikin ribut, kok kita disuruh jangan ribut? Bagaimana kita tidak ribut? Saudara kita Joshua dibunuh jenderal, ya kita harus ribut. Kalau nggak ribut sudah ditangkap gitu Pak. Tadi orang bilang, kenapa Ketua hanya ribut? Kalau nggak ribut sudah ditangkap. Saya juga tidak mau ribut. Kalau bisa nangkap, masalahnya saya nggak bisa nangkap. Kalau saya nggak bisa nangkap, nggak perlu saya ngomong satu-satu buat tangkapin gitu Pak. Tapi kritik kita kepada polisi adalah bukti kecintaan kita kepada kepolisian. Itu Bapak sampaikan, karena biar bagaimanapun polisi adalah garda terdepan untuk menjaga keamanan dan ketertiban maupun penegakan hukum di negara Kesatuan Republik Indonesia. Tepuk tangan untuk polisi. Jadi jangan dikorbankan kepolisian akibat oknum segelintir orang yang ada di kepolisian yang merongrong citra kepolisian. Saya tadi pagi ada pesan nih, nggak tahu dari siapa, tapi katanya tolong dong Habibie kasih ucapan selamat sama Kapolri, kan udah ditangkap PC. Betul memang, tapi jangan lagi Pak. Cek PBB di Danau Toba. Aku udah ngomong, Kamarudin ada di sini, bawa ke situ sama Golpek, panitia kan. Aku bilang sama tukang lampu, bawa kemarin dulu katanya. Oke, datanglah ya kan. Semangat ya. Semangat Kamarudin, semangat tukang lampu dan kawan-kawan. Hari Senin kita demo lah hari Senin dikejar begitu sekitar 5.000 orang, baru ditangkap gitu kan. Di depan orang kita, memang demo itu juga kacangnya juga, tapi memang kalau diminta apa boleh buat gitu ya. Jadi saya juga baru berpikir, ini HBB lahir 2018, PBB lahir 2019, jangan ngomong-ngomong. Kadang ada yang bilang aku sakit, aku minggu. Ini apa ya? Perpecahan atau sempalan gitu. Bukan, memang HBB lahir di Medan, PBB lahir di Bekasi, kan gitu ya kan? Tapi merah, mereka merah, kita putih. Artinya apa? NKRI mati. Jadi memang NKRI harga mati, bukan yang ada sekarang. Saya mau katakan orang Barat berada di garda terdepan, bukan kita mendominasi ya. Terbentuknya Republik ini 1908 Budi Utomo dan 1928 Sumpah Pemuda. Orang Batak udah ada di situ, karena ada Yong Batak di situ
yang lain belum tentu ada, tapi yang pasti yang Batak ada di sini. Tepuk tangan untuk orang Batak. Jadi kalau ada yang mau katakan, mau bilang orang Batak minoritas di negara ini, gak ada itu. Jangan pula kita malah menerima. Kadang-kadang kita ini menerima. Udah Pak, sabarlah kita. Namanya kita minoritas. Mana ada minoritas di negara ini? Undang-undang dasar tidak ada mengatakan mayoritas itu nggak ada. Itu karangan orang-orang itu. Karena yang ada di undang-undang dasar adalah semua orang sama kedudukannya di hadapan hukum. Sama kita. Nggak ada kita berdasar negara ini. Sama semua orang negara. Dari jumlah populasi orang Batak adalah yang ketiga terbesar di Indonesia setelah Jawa dan Sunda. Jadi ketidakadilan itu merajalela karena korban itu juga sudah bisa menerima. Udah Pak, ada apa Pak? Apa kita menulis? Nggak ada nih, nggak ada itu. Saya baru-baru didirikan ormas ini seringkali bilang gitu. Jangan kuat kali suaranya Pak. Kita kan orang Batak harus tahu diri. Nggak ada itu bilang. Siapapun kita lawan. Edi Rahmayadi berapa kali itu? Itu nggak ada itu. Terakhir dia mundur. Dia memusnahkan babi. Lawan. Dia memusnahkan apa? Festival Danau Toba nggak ada itu. Lawan juga. Wisata halal, wisata syariah nggak ada itu bilang. Terakhir dia bilang, nggak ada itu bilang itu katanya. Ya kan? Ada. Jadi kita harus lawan keadaan. Jadi jangan kalian pikir kalau kita diam orang lain akan senang. Ini pengalaman deh Pak. Pengalaman saya sebagai lawyer. Saya dulu pernah menangani perkara narkoba di tangkapan Polsek Hamparan Perak. Di sidang di sini, jaksanya saya lapor kemana-mana gitu. Ya kan? Saya lapori terus ya kan? Saya gaduh terus jaksanya. Kira-kira 7-8 tahun belakangan, dia nelpon saya. Dari mana Bapak tahu nomor saya? Aku cari-cari di internet. Dia udah cari-cari di internet. Ada masalah apa? Ada masalah tanah keluarganya. Aku pikir ini rasaku denda ini jaksa ini. Jadi jalan ketemu. Aku ingat ini dulu jaksa yang lapor-lapor itu. Aku udah agak takut ini ya kan. Agak ciper juga Pak ya. Terakhir dia bilang, aku tanya, kenapa Bapak harus mencari saya sebagai pengacara keluarga dengan sebegitu banyak pengacara yang ada di Medan? Memang dia katakan saat persidangan itu, tengok Bapak gigi, memang harus begitu jadi pengacara. Jadi biarpun saya Bapak tekan-tekan, tapi saya salut sama Bapak. Tepuk tangan untuk kita semua. Artinya, kalau kita berjuang dalam kebenaran, orang juga pasti salut. Kembali ke flashback Brigadir J. Dari mana orang pikir pengacara dari Nobu Siregar bisa lawan Verdi Sambo? Ya kan? Orang pikir begitu. Orang lain juga di mana ini jenderal ya kan? 100 orang lebih terlibat oknum yang melindungi dia. Yang ada pengacara dari Nobu Siregar, semua orang masuk ke dalam ya kan? Orang gak yakin gitu loh, ya kan? Tapi kalau orang berjuang di dalam kebenarannya dan dibantu orang lain, semua masyarakat yang dibantu. BBB ikut ekshumasi yang otopsi ulang, HBB ikut di sini, semua kita bergerak. Lalu perkara itu bisa tuntas. Yang sudah dirancang sedemikian rapi mengatakan itu karena tembak menembak Verdi Sambo tidak ada di situ. Tapi dengan keberanian kita, dengan kebenarannya, kita harus ingat maju tak gentar, membela yang benar. Jangan kita tak gentar membela yang salah. Kita harus maju tak gentar, membela yang benar. Saya cukup intens hari-hari ini kemarin dari berhutang kita, HBB dan PBB ingat hutang kita, karena Kamarunda bilang kami dikawal oleh 2 ormas Batak terbesar saat ini, satu yang merah, satu yang putih. Berarti NKRI harga mati. Kemarin saya lihat situ nih, ini udah di demo, polisi nggak nahan nih. Saya pun nggak yakin sebenarnya di akhir-akhir ini polisi nahan, karena hari Sabtu kami jumpa, hari Senin dia cerita, aku lewat ke Jambi melengkapi berkas untuk segera dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Hari
pikirkan kalau ini P21 langsung diserahkan ke jaksa, tak ditahan dari polisi langsung juga limpahkan ke pengadilan, tak ditahan juga sama jaksa. Lalu pengadilan juga nggak tahan, polisi jaksa nggak tahan kok, apalagi nggak nahan gitu ya. Tapi puji syukur satu langkah maju, polisi udah nahan nih. Kemungkinan besar jaksa tidak tahan. Kalau sampai ditahan, jangan salahkan Habibie dan PBB, mungkin NKRI agak-agak goyang dikit lah, ya kan? Memang perahu itu harus agak-agak goyang. Kalau tenang kali itu nggak enak jalannya, agak goyang gitu kan? Saya sudah koordinasi sama tulang Lombok, bagaimana itu lagi? Kalau sampai saat ini kalian dari Kejagung siapa yang jumpa? Jaksa itu bukan, Jampinum bukan, yang ada 5 jaksa. Normatif pula jawabnya, kalian bekerja sesuai SOP. Nah, tahu SOP dia kan? Masalah penahanan itu kewenangan penyidik. Kewenangan kau itu ya kan? ECE-nya di penyidik itu kan bawa dia, tahan kan ditahan. Tak mungkin penyidik itu nggak lapor sama pimpinan, tahan nggak di bos? Tak mungkin dibilang terserah kau, tahan atau enggak gitu ya kan? Jadi memikirkan itu, tapi ternyata sudah ditahan. Mungkin minggu depan akan ada pelimpahan. Saya ada telepon tulang Lombok dari pagi, ketua PBB, harus kita kawal, ya kan? Harus kita kawal. Negara ini kacau ini. Yang terbukti ini, yang terbukti, yang nggak terbukti banyak. Saya sebagai praktisi nggak malu-malu mengatakan ini. Kita harus berubah ini. Ya Pak Polisi ya, kita harus berubah ini. Kita kritisi. Memang kalau mau baik, kita harus sadar. Saya juga sebagai pengamal acara harus sadar juga. Jangan ditekan-tekan polisi. Jangan pula kasih karena perkara nggak bisa ditetapkan tersangka. Oh, udah polisinya karaoke dulu ya kan, baru besok dia teratur. Jangan juga pengacara seperti itu. Jangan kita giring-giring juga aparat ini melakukan sesuatu yang salah. Kita giring dia melakukan sesuatu yang benar. Gitu. Jadi, aku bilang sama dia, apapun ceritanya kita harus kawal. Mudah-mudahan jangan hari Senin. Kalau hari Senin kan tinggal besok. Persiapan kan belum. Mudah-mudahan saya udah bilang sama tim, kau tanya itu ke Mabes Polri, kau tanya itu ke Kejaksaan Agung, kapan dilimpahkan? Setidak-tidaknya kita kawal agar jangan pula Kejaksaan Agung bermain-main. Nanti sampai sana bikin pula tanah rumah, pura-pura buka dia, aduh kali-kali kan terkadang larikan ke rumah sakit, tiba-tiba dia dirawat, tapi sampai di sana nggak jelas gitu. Harapannya seperti itu. Jadi yang mau saya tekankan bahwa kita memang memang udah disuruh kita memang darah berjuang. Kau pikulah saling begitu. Kalau polisi tentara biasanya, kalau zaman Orde Baru, di mana yang paling rawan, di situ aja ditempatkan. Kapolda Papua, ya kan? Dan di Papua sana, gitu ya kan? Kalau di daerah enak-enak, dan ditempatkan juga kita. Di mana yang mau hati-hati di situ lah kita. Jadi apa mau dibilang? Kalau kita ngomongin, ya kita harus terima. Sebagai tolu ikut menerima untuk Brigadir J. Saya minggu depan akan ke sana, sudah koordinasi dengan teman-teman Habibie dan PBB di sana. Memang kita harus kerja ekstra. Ini persidangan biasanya lebih kurang 3-4 bulan. Energi kita akan terkuras. Sedapat mungkin dorongan dari sini. Kalau ada yang datang ke Jakarta, sampaikan ke Jakarta. Habibie dan PBB sudah dibilang Kamarudin harus merah putihkan nanti persidangan itu. Kepada rekan-rekan juang agar maju ke depan, PBB maju aja semua di sebelah kanan, Habibie ke semua ketua KSP-nya yang terpilih di sebelah kiri, maju aja Pak. Kita mengambil video biar bagaimanapun kalau sudah terlambat, Kapolri juga harus kita apresiasi. Mereka sudah tahan, gitu. DPD di sebelah kanan, DPK Pelawan, DPC Medan, semua DPK. Pak polisi biar aja di tempat, nanti dimarahin pulang, nanti katanya terlalu maju ya. Nanti dimarahin sama Polres. Nah, oke. Rekan juang, rekan-rekan yang lain bisa di atas mungkin mana shooting video. Rekan-rekan lain mohon naik ke atas biar masuk masing-masing ke YouTube, ke mana, ya kan? Ini menjadi kenang-kenangan kita juga. Ya, apanya diapakan dulu.